Kami di Liga Finansial kali ini kita akan membahas tentang PT Teknologi Karya Digital Nusa atau Samdron. Ini kemarin sahamnya IPO pas 2023 ya. Kita lihat ini kan udah 2 tahun kurang lebih. Sudah mau 2 tahun kita lihat kinerja itu gimana. Untuk laporan keuangan kali ini nilai itu dia 1 tahun penuh dan bentuk itu dia rupiah. Nah, untuk kasta setara kasnya dia menunjuk drastis ya, dimana dari 5 miliaran sekarang hanya tersisa 128 jutaan. Lalu persediaannya itu pun berkurang berapa ya, 18 miliaran tuh. Itu agak sedikit banyak, agak cukup banyak menurut kami. Investasi ini kita lihat asetnya itu dia meningkat, oke. Untuk hutangnya sendiri ini ada hutang jangka pendek, wah ini dia meningkat juga. Dari 40 miliaran sekarang menjadi 53 miliaran. Ini kan berarti dia meningkat kurang lebih sekitar 8 miliarannya. Tapi untuk total hutangnya ya kurang lebih sekitar segitu juga. Karena dia meningkatnya itu dia yang hutang jangka pendek. Total ekuitasnya dia meningkat sekitar 3 miliaran. 2 hingga 3 miliaran. Dan kalau kita lihat di sini, ini berarti peningkatan hutang masih lebih banyak daripada peningkatan ekuitas. Pendapatannya kita lihat. Pendapatan meningkat dari 30 miliaran sekarang menjadi 40 miliaran. Tapi dia di sini dia meningkat laba brutonya, beban penjualan dia malah meningkat, beban umum dia malah meningkat. Beban penjualan dia menurun tapi beban umum dia meningkat. Laba tahun berjalan yang kepada entitas induk dari gak ada menjadi 2,9 miliaran. Nah, ini cukup bagus untuk ini yang labanya. Tapi kalau kita lihat dari persediaannya berkurang belasan miliaran sama labanya cuma 2 miliaran. Ini masih boleh dikatakan saya labanya itu tahu-tahu sendiri lah ya. Itu karena apa? Karena menurut kami kalau persediaannya berkurang dia lebih baik daripada kenaikan laba, itu kan sama aja itu. Dia sama aja, dia bohong juga sebenarnya menurut kami. Tapi itu kan tergantung pendapat masing-masing. Kas setara kas kita lihat, kasnya itu dia sama 10 juta kas yang di tangan, kemudian kas yang di bank dia dikit aja, paling jutaan itu belasan puluhan juta. Dan totalnya dari kasnya itu dari 5 miliaran sekarang tersisa 118 jutaan. Sama seperti yang kami bilang yang tadi di atas. Deposito sendiri dia gak ada ya. Piutang usaha kita lihat di sini. Piutang usaha dia meningkat cukup drastis, dan ini ada cadangan kerugian pendananya sekitar 2,9 miliaran. Nah, dia sama seperti tahun lalu. Kemudian kita lihat piutang usaha yang baru jatuh tempo 4 miliaran. Yang lebih dari 3 bulan 49 miliaran, meningkat sekitar 34 miliaran daripada tahun lalu. Nah, luar biasa gak tuh? Nah, 61 sampai 90 hari 33 miliaran, meningkat sekitar 26 miliaran daripada tahun lalu. Jadi kalau bisa kita kata di sini, walaupun penjualannya meningkat, semua rata-rata macet dia kan. Yang lebih dari 3 bulan 49, yang lebih dari yang udah sampai 3 bulan pun udah 30 miliaran. Nah, kalau kita lihat di sini ini ibaratnya kalau kita jual tapi ujungnya nggak bisa ditagih kan berarti kita rugi juga ya, kan sama aja ya. Tapi di sini kan masih dikatakan belum cadang penurunan nilai. Nah, kita tunggu saja. Ini persediaannya pun dia menurun cukup drastis. Soalnya dapat tahu ya, ibaratnya kalau persediaan udah menurun cukup drastis, kemudian ternyata piutangnya itu gak dibayar-bayar. Nah, itu saya ada apa tuh? Ada apa di bawah itu semua? Singkatnya gini, dia labanya cuma 2 miliaran, tapi kalau dia piutangnya yang nggak dibayar itu jauh melebihi labanya. Itu berarti kan penjualannya kan sama aja ya, penjualannya sama aja, karena dia gak tertarik juga. Yang dikatakan laba yang kemarin itu berarti sebenarnya untuk apa? Karena padahal ujungnya tidak tertagih. Makanya kalau kita bilang sebuah perusahaan, kalau yang paling penting itu cash flow-nya juga. Dia ada penjualan tapi ujung-ujungnya nggak tertagih, kan sama aja bohong. Berarti sama ini laba yang disebutkan itu kan berarti kan laba yang tidak tertagih, kurang kayak gitu ya, kan belum cair gitu ya. Jadi itu tergantung mindset perusahaan masing-masing. Aset tetap kita bisa lihat di sini.
properti investasi. Pinjaman bank kita lihat. Ada Bank Sentral Asia 24 miliaran. Masih dapat pinjaman dari Bank Sentral Asia. Saya sebenarnya kalau pinjaman 24 miliaran itu masih teguh aman ya. Mengapa? Karena kita lihat dari ekuitasnya itu kalau tidak salah 200-an ya. Pokoknya dia ratusan miliaran, berarti masih apa ya? Pendapatan kita lihat, pendapatan produk dia meningkat, pendapatan jasa dia meningkat. Nah, dia meningkat itu dia penjualan, dia pun tega ada bilang ini sebenarnya pihak ketiga tapi pihak berhasil ya. Atau tadi kita gak nampak. Nah, intinya itu dia kan ada penjualan. Nah, penjualannya meningkat. Tapi perlu dia juga apakah yang penjual itu pembelinya itu siapa. Bahan pokok pendapatan kita lihat. Nah, ini ada beberapa penjualan tadi dia menunjuk drastis ya. Oke, tadi gak disebutkan ini rinciannya. Kenapa gak disebutkan kurang tahu juga. Nah, beban umum dan administrasi ini gaji dan tunjangan dari 2,5 miliaran sekarang menjadi 3,5 miliaran. Luar biasa peningkatannya luar biasa. Pada perusahaannya itu lagi apa ya, kesulitan macet, tapi gaji dan tunjangannya itu bisa meningkat cukup drastis dari 2,5 jadi 3,5. Lalu apa lagi nih, rumah tangga kantor meningkat cukup drastis ya, dari 191 juta menjadi 1,1 miliaran. Ada apa dengan rumah tangga kantor? Kami sebenarnya baru pernah dengar yang namanya rumah tangga kantor. Ini ada pembelian gedung masih oke lah ya. Kita lihat di sini. Maka itu saya ada kali sekian, terima kasih, saya Ustaz.